Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Indah Nurgandi SPD, CGP Angkatan 11 dari SDN 04 Birugo, Kota Bukit Tinggi. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang modul 1.2 mulai dari diri, mengenai diagram trapesium usia, serta nilai dan peran guru penggerak. Berikut adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Saya mengalami pengalaman positif dan pengalaman negatif selama ini. Pada usia 6-15 tahun, saya mengalami banyak pengalaman positif. Sedangkan pada usia 16 tahun, saya mengalami pengalaman negatif. Dan pada usia 22 tahun, saya lulus S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saat ini saya berusia 30 tahun. Dan nanti di usia 60 tahun saya akan memasuki masa pensiun. Selisih usia saya dengan pengalaman positif adalah 24 tahun dan selisih usia saya dengan pengalaman negatif adalah 13 tahun. Pengalaman positif yang saya alami adalah pada usia 6-15 tahun, yaitu sejak saya masuk sekolah dasar hingga kelas 1 SMA atau kelas 10. Saya merasa pada usia ini saya mendapatkan dukungan penuh dari orang tua dan saya selalu menjadi anak kesayangan guru di sekolah. Sejak dari kelas 1 SD hingga kelas 10, saya selalu menjadi juara kelas, juara 1, 2, ataupun 3. Sehingga saya bisa membuat kedua orang tua saya bangga, serta secara tidak langsung juga bisa membantu orang tua dengan adanya beasiswa yang saya dapatkan karena prestasi saya. Sedangkan pengalaman negatif yang saya alami adalah ketika berusia 16 tahun saat mau naik ke kelas 11. Hal ini terjadi ketika penentuan jurusan di kelas 11. Saat melihat pengumuman pembagian kelas, saya melihat nama saya berada di kelas IPA 1 yang merupakan kelas unggul. Saya senang karena masih ditempatkan di kelas unggul. Namun, saya merasa tidak senang karena harus masuk kelas IPA. Karena saya merasa lebih enjoy dan lebih cepat memahami pembelajaran IPS dan merasa kurang mampu di pembelajaran IPA. Kemudian saya menemui wali kelas dan meminta untuk pindah ke kelas IPS. Saat itu saya tidak menemukan jawaban dan disuruh menemui Bapak Waka Kurikulum. Setelah saya menjelaskan alasan untuk pindah jurusan, beliau mengatakan, "Jika kamu bersikeras, silahkan suruh orang tuamu datang ke sekolah." Jadi hari itu saya pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Sesampai di rumah, saya menceritakan pengalaman yang saya alami hari itu dan meminta orang tua untuk datang ke sekolah. Awalnya orang tua saya tidak mau karena menurut beliau guru pasti sudah melakukan penilaian yang tepat dan ada alasan yang jelas. Karena saya terus mohon, akhirnya orang tua saya mau datang ke sekolah. Namun singkat cerita, mau tidak mau saya harus tetap masuk ke kelas jurusan IPA. Karena saya tidak suka belajar di kelas IPA, saya berontak dengan cara malas belajar, sering bolos di jam pelajaran dengan duduk-duduk, dan bercanda dengan teman-teman saya di kantin sekolah. Selama di kelas 11, saya sering tidak tuntas di setiap mata pelajaran, terutama pelajaran matematika dan kimia, karena saya benar-benar tidak menyukai mata pelajaran ini. Alhasil, pada setiap penerimaan rapor di kelas 11, saya selalu mendapatkan ranking 24 dan 23 dari 28 siswa. Saat itu, saya melihat orang tua saya benar-benar kecewa. Pihak yang terlibat pada pengalaman positif dalam hidup saya adalah yang pertama, orang tua yang selalu mendukung, memotivasi, dan selalu membimbing saya belajar di rumah. 2. Guru kelas yang selalu mengajar dan membimbing saya dengan penuh sabar dan kasih sayang. Dan yang ketiga, teman-teman sekelas yang selalu membuat saya bersemangat untuk datang dan belajar di sekolah. Sedangkan pihak yang terlibat pada pengalaman negatif adalah orang tua dan wali kelas karena saya merasa bahwa mereka tidak bisa memperjuangkan hak saya. Dan Waka Kurikulum dan pihak sekolah yang membagi jurusan karena tidak sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kemauan saya.
Dampak emosi yang saya rasakan hingga saat ini dari pengalaman positif yang saya alami adalah: yang pertama, senang dan bangga atas prestasi yang saya dapatkan. 2, selalu bersemangat untuk belajar hal-hal baru. 3, selalu antusias dan optimis menjadi juara. 4, percaya dan yakin bahwa doa dan dukungan orang-orang terdekat sangat mempengaruhi prestasi saya. Sedangkan dampak emosi dari pengalaman negatif yang saya alami adalah jengkel karena saya tidak bisa mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Selanjutnya, kecewa karena saya tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, serta sedih karena nilai prestasi saya menurun drastis dan telah membuat orang tua saya kecewa. Setiap momen yang sudah saya alami adalah kenangan yang tidak bisa saya lupakan dan berpengaruh ke hidup saya saat ini. Pengalaman positif menjadikan saya menjadi individu yang selalu semangat dan pantang menyerah untuk mencapai apa yang saya cita-citakan. Sedangkan pengalaman negatif yang saya alami, saya jadikan sebagai motivasi diri bahwa segala sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah, karena segala sesuatu yang terjadi adalah karena izinnya dan karena rahmatnya. Pelajaran yang saya peroleh adalah, sebagai guru kita perlu memberikan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, serta memberikan pendidikan dengan penuh kasih sayang. Sangat penting mengenali karakteristik murid dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga kita bisa memberikan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Pendidikan yang berpusat pada murid menjadikan mereka tertarik untuk belajar dan mereka dapat belajar dengan antusias dan gembira. Guru memiliki peran penting dalam memberikan pembelajaran yang bermakna. Untuk itu, perlu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Berikutnya adalah refleksi mengenai nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai yang ada dalam diri saya adalah saya selalu bersemangat dalam mempelajari hal-hal baru. Saya adalah orang yang disiplin dan bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan, serta selalu terbuka dan mau berkolaborasi dengan orang lain, serta mau berbagi hal baik, seperti selalu memotivasi murid, rekan guru, dan komunitas sekolah demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi. Yang kedua, bagi murid, saya berperan sebagai contoh dan teladan yang baik. Saya juga berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator, yaitu memfasilitasi murid untuk belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran, serta selalu membimbing dan memotivasi murid untuk selalu bersemangat mengikuti pembelajaran. Bagi rekan guru dan komunitas sekolah, saya berperan sebagai salah satu penggerak komunitas belajar di sekolah saya yang selalu aktif berkolaborasi demi kemajuan pendidikan di sekolah saya. Sekian video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak.